bertemu lagi di pertemuan pertama di mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Sebelum kita mulai, mari kita sama berdoa. Menurut agama ini yang Islam berorganisasi mengakhirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman waj'alni minal shalihin. Amin. Baik, karena hari ini adalah hari pertama kita pertemuan pertama di mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Untuk itu kita ada 3 sesi pada hari ini. Yang pertama adalah kontrak kerja, kemudian ada pembahasan tentang RS, kemudian selanjutnya adalah ceramah atau materi dari sistem pengendalian manajemen. Di materi pertama mengenai konsep dasar dari sistem pengendalian manajemen sendiri. Kemudian kita ada diskusi dan jawab, dan terakhir adalah absensi ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk pertama di dokumen kita mengenai kontrak kuliah di mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Kode mata kuliah 3032 SNJ 3. Pengajarnya Muhammad Janadi, semester 4 atau 6. Nilai pertemuan ini masih tidak apa yang dipakai, tapi perkuliahan kita ada daring dan luring dengan ruangan 505. Yang pertama kita mau deskripsikan dulu bahwa manfaat mata kuliah ini penting bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana sistem pengendalian manajemen itu sendiri yang berfungsi buat organisasi, bagaimana konsep-konsepnya, bagaimana penerapan pencapaian tujuannya, dan berkaitan erat dengan keterampilan menganalisis, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah bagi orang controller atau manajer. Kemudian deskripsi mata kuliahnya memberikan wawasan tentang konsep dasar pengendalian manajemen, elemen-elemen utamanya seperti apa, serta aplikasi praktis dalam berbagai jenis organisasi. Diharapkan mahasiswa akan mempelajari bagaimana sistem pengendalian manajemen dapat diimplementasikan dan dievaluasi untuk mendukung tujuan strategis organisasi. Rangkaian pembelajaran mata kuliah ada 4. Yang pertama menjelaskan definisi elemen dasar sistem pengendalian, mengidentifikasi dan menjelaskan ayat kunci dari sistem pengendalian manajemen itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan menerapkan elemen-elemen dari SPM dengan kasus-kasus nyata yang ada. Kemudian evaluasi efektivitas sistem pengendalian manajemen dalam organisasi. Kemudian organisasi materi di organisasi kita secara bertahap, mulai dari pemahaman konsep dasar dilanjutkan analisis elemen pengendaliannya. Kemudian sebagai implementasi nyata yang memberikan materi untuk memberikan alur logis untuk memudahkan mahasiswa dan memahami untuk menerapkan konsep yang akan kita pelajari. Materi perkuliahan disusun berdasarkan beberapa logis dari konsep dasar menuju yang pertama dan kedua itu tadi mengenai konsep dasar pengendalian manajemen. Kemudian yang ketiga dan keempat mengenai elemen pengendalian manajemen. Di minggu ke-5 dan ke-6 implementasi sistem pengendalian di dalam organisasi. Kemudian di minggu ke-7 pengukuran kinerja dalam pengendalian manajemen. Minggu ke-9 dan ke-10 peran pengendalian anggaran dan dalam manajemen. Minggu ke-11 dan ke-12 implementasi pengendalian manajemen. Dan yang terakhir
metode drama, diskusi kelompok, kasus dan presentasi. Kemudian materi yang kita pakai adalah buku dari PNS dan Topik Karya. Kemudian ada tambahan Mesanita dan Fun Kerestik tahun 2017. Kemudian masuk ke tugas nanti permohonan sebagai tugas individu dan kelompok mengikuti analisis kasus dan pengembangan sistem pengendalian, simulasi. Setiap tugas awal yang akan dilakukan dan akan dilakukan menjadi penilaian yang disediakan. Jadwal tugasnya tugas pertama analisis konsep dasar minggu depan hari, kemudian kita akan tunggu minggu depan kemudian pengembangan sistem pengendaliannya dalam organisasi serta simulasinya. Kemudian ada implementasi sistem pengendalian. Kemudian yang ke-8 itu bagian tentang kriteria penilaian. Dari penilaiannya ini menggunakan kriteria sesuai aturan ada yang berlaku, ada yang menjadi 100 itu berubah angkanya 4 bukan sangat istimewa. Untuk angka 7, 8, 6 sampai 80 A minus, kemudian 7, 5 D plus dengan penilaian lebih dari baik. Kemudian tambahkan pakai 1 itu D nilai angkanya 3 dengan diberikan baik sampai dengan 4 D plus minus C plus itu di angka 63 itu lebih dari cukup. Kemudian 56 sampai dengan 59 di C sebanyak 22 cukup. Kemudian 41 sampai 55 D dengan angka 1 dengan penilaian kurang. 1 sampai 40 adalah error dan nilainya 0. Dan yang terakhir aspek-aspek yang dinilai di dalam mata kita ini adalah pertama kehadiran 10%, sikap perilaku 10%, 20%, buat UTS 20%, buat 20%, ujian akhir dan tugas 10%. Nah, jadwal perkuliahannya ini untuk di pertemuan pertama itu membahas tentang yang hari ini mengenai konsep dasar pengendalian dari manajemen. Itu bacaannya ada di bab 1 buku caranya. Kemudian yang topik kedua membahas tentang adanya pengendalian dari manajemen. Itu ada di bab 3 dan bab 4. Kemudian yang ketiga perilaku dalam komunikasi, bab 5 pola pertanggungjawaban. Ini ada 4, ada besar pertanggungjawaban pendapatan dan ada besar pertanggungjawaban biaya. Itu di pertemuan keempat dan di bab ke-6 dan ke-7. Ini dengan selanjutnya. Nah, ini program kuliah yang akan kita laksanakan nanti di depan mulai hari ini sampai hari ini. Yang kedua, materi yang kedua tentang RPS atau rencana pembelajaran semester. Itu untuk mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Kode akademiknya kode akademik 310328 SMJ 3, rumpun mata kuliah akuntansi manajemen. Bobotnya teori 2 SKS, praktek 1 SKS. Semester 6 ya harusnya. Tanggal penyusunan ini di tanggal 24 Agustus 2024. Untuk GMKM-nya sendiri Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, nama penyusunnya
Muhammad Jayadi, Koordinator RK, Muhammad Jayadi, Kaprodi, Ibu Yasmin. Jadi ada CPL dan CPNK yang akan kita bebankan di pada mata kuliah ini. Ada CPL 1 8 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, gitu ya. Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK di mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah pertama itu mampu memahami konsep dan teknik pengendalian dalam organisasi. CPNK kedua mampu menggunakan teknik pengendalian dalam berbagai kondisi. CPNK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan elemen dasar sistem pengendalian dalam konteks organisasi nyata. Ada CPNK 5, CPNK 1, adapun sub CPNK 1 mampu menjelaskan konsep dasar sistem pengendalian. CPNK kedua mampu menjelaskan gambaran umum strategi organisasi bisnis. Sub CPNK 3 mampu menjelaskan perilaku dalam organisasi. Pusat pertanggungjawaban, dan terakhir adalah konsep harga transfer. Kemudian ada korelasi antara CPNK 1 dan sub CPNK itu mencapai harus maksimal, semuanya harus berisi. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya ada deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah ini mengenalkan konsep dan teknik pengendalian dalam organisasi bisnis dan mengenalkan cara menggunakannya untuk mencapai tujuan strategi organisasi. Bahan kajiannya berupa konsep dasar dari SPM, gambaran umum strategi organisasi, perilaku, pusat pertanggungjawaban, pusat laba dan informasi, dan harga transfer. Ya. Referensi yang kita gunakan Antoni Dr. Rajan. Referensi yang kita gunakan itu ada 2 ya, buku yang ini kita pakai. Ini adalah buku yang akan kita gunakan di semester ini. Manajemen Kontrol Sistem, Robert F. Antoni dan PJ Govinda Rajan. Penerbitnya Palembang 4. Ya, bisa kelihatan? Ya. Adapun pendukung yang lainnya, semakin banyak pendukung bacaan yang kita pakai itu ada semakin bagus dan pembahasan dari kita lainnya. Di sini pendukungnya ada Kenneth Ersan, ada Simon R, ada Horgen, ada Kaplan, ada Otley, dan yang paling terpenting adalah keterbaruan dari referensi teman-teman maksimal 5 tahun atau 7 tahun ke belakang. Sekarang 2005 minimal itu 2018 atau 2019 yang referensi mata kuliah persyaratnya itu harus lulus dulu manajemen dan administrasi biaya. Terus selanjutnya, nah ini adalah topik-topik nanti yang akan kita bahas ke depan. Dari topik 1 dan topik nomor 1 SPS-nya sub CPNK menjelaskan konsep dan sistem manajemen SPM, indikator mahasiswa dapat mendefinisikan sistem pengendalian manajemen, kemudian bahan kajiannya pengertian dasar dan fungsi pengendalian manajemen. Media pembelajarannya kita pakai media lain. Kalau memang pakai video LMS atau IELTS biasanya kita pakai. Untuk media lainnya seperti PPT, Zoom, dan emailnya Google Meet. Materinya PPT, laptop, proyektor, video pembelajaran. Model pembelajarannya skenario tidur, ceramah, diskusi, SDL, debat berpusat pada mahasiswa. Skenario-nya ceramah, diskusi, SDL, debat, dan terfokus pada mahasiswa. Beban pembelajaran 3 kali 65 menit,
tugas terstruktur 3 kali 60 menit, presentasi, diskusi, pembuatan video, kolaborasi, dan team work, jadi per kelompok. Kemudian asesmennya, penilaiannya itu fitur untuk LMS, itu tulis RMK, forum diskusi soal pilihan ganda, itu RMK dan thread diskusi dan forum. Oke, sama ya. Untuk daring dan luring, ini untuk online-nya, ini untuk ya. Ini pertemuan kedua membahas tentang sub CMK, gambaran organisasi. Kemudian pertemuan ketiga perilaku organisasi. Kemudian yang keempat pusat pertanggungjawaban, ada pertanggungjawaban pendapatan ini, dan yang terakhir adalah sampai ke pertemuan ke 16, jadi ya. Pertemuan 16 bagian pembelajarannya di sini mampu menjelaskan konsep pengendalian organisasi jasa. Ya, nanti di mana mahasiswa mampu menganalisis pengendalian organisasi jasa, pengendalian organisasi jasa seperti apa, kemudian skenario diskusi dari learning, debat berfokus pada mahasiswa, simulasi presentasi kelompok, dan studi kasus. Tatap muka 3 kali 50 menit, presentasi didiskusikan, pembuatan RMK, kolaborasi tim, debat, simulasi. Jenisnya diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, dan simulasi. Ya. Observasi catatan diskusi, pertanyaan lisan selama di kelas. Kemudian yang terakhir adalah final. Nanti kita final evaluasi formatifnya, diskusi makalah, tanya jawab, dan persiapan UTS. Ya. Rencana proyek. Saya rasa cukup untuk di RPS ini. Selanjutnya kita mau masuk materi kita pertemuan hari ini. Yang pertama, oke, baik, kita masuk ke materi kita yang pertama di mata kuliah kita semester ini, sistem pengendalian manajemen. Bisa dilihat ya. Yang pertama mengenai konsep dasar dari sistem pengendalian manajemen. Ini diambil oleh Muhammad Yassi. Kemudian ada capaian pembelajaran untuk mata kuliah kita pada hari ini. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan elemen dasar dari sistem pengendalian manajemen. Kemudian yang kedua, mampu memahami konsep dan teknik pengendalian dalam organisasi. Kemudian, deskripsi utama mata kuliah kita. Mata kuliah ini mengenalkan konsep dan teknik pengendalian dalam organisasi bisnis dan mengenalkan cara menggunakannya. Sub pembahasan kita di pertemuan materi ini yang pertama mengenai konsep sistem pengendalian manajemen. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, tujuan dari sistem pengendalian manajemen itu sendiri. Kemudian unsur sistem pengendalian manajemen. Dan yang sub pembahasan yang kelima membahas tentang fungsi dari controller atau manager. Oke, jadi konsep dasar dari sistem pengendalian manajemen itu kita harus tahu dulu apa itu sistem, apa itu pengendalian, dan apa itu manajemen. Nah, sistem secara definisi bisa dikatakan bahwa dua atau lebih subsistem yang saling bekerja sama untuk tujuan yang sama. Ya, itu namanya sistem. Jadi ada beberapa sistem, subsistem yang saling berkaitan untuk satu tujuan yang sama. Itu yang disebut dengan sistem secara definisi. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan.
Baik, terima kasih. Saya akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Gina Mutangge dengan NIM 2103209. Di sini saya bertanya, apa perbedaan sistem dan siklus? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Dena. Perbedaan sistem dengan siklus itu sangat berbeda ya. Sistem itu menunjukkan dua atau lebih subsistem yang saling berhubungan untuk tujuan yang sama. Sementara dan yang ketiga itu berorientasi pada hasil. Ya. Sementara di siklus itu adalah terdiri dari subsiklus yang saling berhubungan satu sama lain untuk mempunyai tujuan yang sama juga, namun tidak berorientasi pada hasil. Jadi kalau untuk sistem sendiri, modelnya itu garis datar seperti ini, terdiri dari subsistem, subsistem yang lain 1, 2, 3, 4, 5 dan berorientasi pada hasilnya. Contohnya kita sarjana akuntansi, gitu ya. Mulai dari pendaftaran, terus SKS, masuk kuliah semester 1, semester 2, sampai KKN, proposal, skripsi, wisuda dan sarjana. Dan dia berorientasi pada hasil, gitu ya. Sementara kalau siklus itu modelnya seperti ini. Subnya terdiri dari ini. Kita ambil contoh siklus hujan. Hujannya dari awan ke awan menjadi awan, mengisap air dari lautan, bisa disimpan di awan, awannya nanti menurunkan lagi air hujan ke daratan. Itu akan berputar seperti itu, punya tujuan yang sama, namun tidak berorientasi pada hasil, ya. Kenapa tidak berorientasi pada hasil? Karena setiap hujan tidak menargetkan sesuatu hasil yang harus banjir bandang atau badai yang membuat kita semua kebanjiran atau tenggelam. Mereka tidak punya orientasi selain seperti yang ada di sistem. Sementara sistem itu berorientasi pada hasil, sementara siklus tidak berorientasi pada hasil. Itu ya, Dena tadi perbedaan antara sistem dan siklus. Selanjutnya kita masuk ke pengendalian. Pengendalian di sini lebih kepada suatu proses di mana kita mengevaluasi atau mengukur atau menganalisa kinerja, ya apakah dia sesuai dengan apa yang divisi atau misi dari perusahaan. Dan pengendalian ini lebih cenderung kepada perbaikan, suatu organisasi. Jadi dimulai dari proses pengukuran, evaluasi, penilaian, dan untuk mengendalikan dan perbaikan. Tapi apakah sesuai dengan visi dan misi dan tujuan dari perusahaan itu sendiri? Itu pengendalian. Sementara manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengelompokan, pengendalian, pendelegasian, pengendalian dan pelaporan. Ya. Jadi ada beberapa proses dari manajemen. Manajemen sendiri berasal dari kata manus agere atau
manus berarti tangan, agere adalah menyelesaikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa manajemen itu adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, gitu ya. Nah, itu yang kita katakan manajemen. Ya, jadi tadi ini adalah sistem pengendalian dan manajemen. Habis ini ada yang ingin bertanya? Iya, silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Winky dengan NIM 22103210. Jadi di sini saya bertanya, apa perbedaan manajemen dan akuntansi? Terima kasih pertanyaannya. Apa perbedaan manajemen dan akuntansi? Nah, ini yang paling sering kita pertanyakan. Akuntansi dan manajemen. Tadi sudah dijelaskan bahwa manajemen itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti manu agere. Manu agere, ya. Manu artinya tangan, agere adalah menyelesaikan. Jadi perpanjangan tangan untuk menyelesaikan pekerjaan, ya. Jadi kalau bagaimana menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, gitu ya, itu maksudnya. Ini tangan, ini selesai, ya. Jadi manu agere itu yang kita sebut dengan manajemen. Jadi apa yang dimaksud dengan manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, ya. Seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Prosesnya itu mulai dari perencanaan, pengelompokan, pendelegasian, pengendalian, dan pelaporan, gitu ya. Itu yang disebut dengan manajemen, antara definisi dan proses. Sementara kita di akuntansi, yang kebetulan kita sendiri dari orang akuntansi, nah kadang biasa kita tidak mengetahui apa sih itu akuntansi. Akuntansi menurut sejarahnya secara bahasa Latin biasa disebut computere. Computere. Com artinya bersama. Computere adalah mencatat. Jadi maksudnya di sini adalah mencatat secara bersama-sama, ya. Itu yang disebut dan yang biasa dikatakan di bahasa Latin mengenai akuntansi. Bahasa Prancis kuno mengatakan bahwa komputer artinya ini mencatat. Terus dulu ini kan. Itu artinya mencatat dari bahasa Prancis kuno, ya. Bahasa Inggrisnya yang kita biasa sebut dengan accounting atau yang biasa disebut dengan accounting atau akun. Bahasa Indonesia pengakunan. Kata dasarnya akun. Jadi pengakunan ini tidak terlalu familiar di kita, padahal pengakunan ini adalah bahasa Indonesia. Akuntansi yang di bahasa Indonesia kan. Jadi akuntansi itu sama dengan pengakunan. Bahasa Indonesia adalah pengakunan. Ya.
Ukir artinya di sini mencatat. Karena kalau bisa dilihat dari ukiran-ukiran yang ada di Toraja itu menambahkan kekayaan. Artinya ukiran itu adalah ukiran kekayaan daripada orang Toraja, gitu ya. Dulu sebelum ukiran, setelah ukiran ada namanya daun lontar. Setelah daun lontar ada ditemukan kertas untuk tujuannya untuk mencatat. Nah, dari sini bahasa yang kita temukan di sini bisa dikatakan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan untuk menciptakan informasi keuangan yang akurat dan andal. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa membedakan akuntansi dengan manajemen. Jadi akuntansi adalah seni pencatatan untuk menciptakan informasi keuangan yang akurat dan andal. Sementara manajemen itu adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Gitu ya. Baik, selanjutnya kita materi selanjutnya. Jadi apa itu konsep sistem pengendalian manajemen? Disebutkan di sini bahwa sistem pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian tindakan atau aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus, dan SPM juga merupakan proses dan mekanisme yang dirancang untuk membantu manajer dalam menerapkan sumber daya organisasi agar tujuan strategis dapat dicapai secara efisien dan efektif. Di situ mencakup tentang seperti perencanaan, pelaksanaan, pengusuran, serta evaluasi serta tindakan korektif untuk perbaikannya. Nah, demikian berkembangnya pengetahuan teknologi, maka menimbulkan gagasan baru menerapkan metode kerja yang dimodifikasi di dalam SPM. Salah satunya adalah POSO, sistem pengendalian yang kita biasa sebut dengan POSO. Nah, komisi atau biasa disingkat dengan Committee of Sponsoring Organization atau biasa disebut dengan POSO. Nah, POSO memperkenalkan 5 elemen kebijakan di dalam merancang pengendalian internal, bahwa memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian bisa dicapai. Itu ada 5. Pertama, lingkungan pengendalian itu sendiri, kemudian pengendalian risiko manajemennya, kemudian yang ketiga ada sistem komunikasi dan informasi, kemudian ada aktivitas pengendalian, dan yang terakhir adalah monitoring secara keseluruhan. Ini yang dikembangkan oleh POSO, Komite Sponsoring dari organisasi. Nah, kemudian yang kedua, sub PTK yang kedua mengenai keterbatasan dari sistem pengendalian manajemen. Nah, di sini saya menyebutkan ada 4 keterbatasan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu biasa terkendala pada kurang mahalnya suatu pertimbangan. Dibatasi dengan adanya pengambilan keputusan oleh manajer berdasarkan pada pertimbangan yang kondisional yang pada saat itu tidak memakai data. Ya. Kemudian ada kegagalan menjalankan perintah disebabkan dari ketidaktahuan atau kekeliruan pegawai yang bersangkutan. Kegagalan dapat terjadi jika kesalahan komunikasi dilakukan oleh pemimpin. Jadi kegagalan menjalankan perintah biasanya diberatkan pada miskomunikasi. Ya. Kemudian yang ketiga ada pengabaian dari manajemen. Ada pelonggaran, ada referensi, normalisasi keadaan, melaksanakan tugas fungsinya dan kewenangan dan tanggung jawabnya, tapi itu tidak berjalan efektif. Ya.
Kemudian yang keempat ada polisi. Polisi ini merupakan ancaman berat dalam ketidakefektifan dalam sistem pengendalian manajemen. Nah, ini ada beberapa keterbatasan dari SPM. Baik, yang selanjutnya tujuan dari sistem pengendalian manajemen. Ini ada 4 tujuan dari suatu sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu tujuannya untuk meningkatkan kinerja, di mana organisasi dengan mengukur dan memantau kemajuan menuju tujuan yang akan dicapai oleh organisasi. Kemudian ada yang kedua, meningkatkan efisiensi. Ada efisiensi, kemudian meningkatkan efektivitas. Kemudian yang keempat, mengurangi risiko, di mana SCM membantu organisasi mengurangi risiko dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang potensial, ya, sehingga dapat mengurangi risiko-risiko yang terjadi terhadap organisasi. Kemudian yang keempat, ada unsur-unsur sistem pengendalian manajemen. Nah, unsur-unsur dari sistem pengendalian manajemen, di mana beberapa unsur utama yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama adalah pastinya strateginya. Strateginya di situ harus jelas, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat dengan waktu. Biasanya mereka memakai metode SMART. Ya. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah ukuran kinerja. Ukurannya harus relevan, dapat diukur, dan dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga ada sistem insentif. Sistem insentif ini harus adil, transparan, dan efektif. Kemudian unsur SDM yang keempat, pengendalian anggaran, di mana pengelolaan anggaran harus mencapai tujuannya, harus efektif juga, efisien, dan dapat diandalkan. Pengendalian risiko, kemudian yang terakhir adalah pengendalian risiko. Ini risiko yang harus dicapai sehingga pengendalian risiko harus efektif, efisien, dan bisa diandalkan, bisa dikerjakan dengan mudah atau dikerjakan oleh para pekerja yang ada di dalam organisasi. Nah, di sini kemudian kita masuk ke fungsi dari controller. Fungsi-fungsi dari controller itu ada 4 ya. Controller dari sistem manajemen. Yang pertama, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengukur dan memantau kinerja. Controller bertanggung jawab dan untuk mengukur kinerja, memastikan bahwa tujuan strategis itu bisa tercapai. Yang ketiga, mengidentifikasikan dan mengelola risiko. Kemudian yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk dan memastikan bahwa organisasi menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Nah, untuk fungsi dari controller accounting, khusus di bagian akuntansi, itu biasanya banyak sekali juga yang fungsinya di situ. Pertama, menyusun, mengawasi semua pencatatan akuntansi perusahaan, menganalisis, menyusun anggaran perusahaan, memastikan bahwa semua harta perusahaan telah diasuransikan, menyusun laporan yang berhubungan dengan pemerintah, penanaman modal, pajak, bahwa pengendalian persediaan barang, cek fisik persediaan, aktiva tetap, memberikan nomor pada setiap aktiva tetap, memastikan mengotorisasi pengeluaran, memperbaiki sistem dan standar prosedur perusahaan, mengembangkan dan mengotorisasi kebijakan, membantu pimpinan menyajikan analisis dan membuat rekomendasi dari persepsi untuk memecahkan masalah-masalah dari yang ada di organisasi, khususnya di bagian keuangan atau akunting. Ya. Nah, jadi fungsi controller secara keseluruhan bahwa seorang manajer atau controller harus memiliki peran yang sangat penting di dalam SDM untuk mengembangkan dan mengimplementasikan
sistem pengendalian, mengukur dan memantau kinerja, identifikasi, mengelola resiko, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, dan secara terus-menerus merancang serta mengembangkan sistem pengendalian yang ada di dalam perusahaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Simanullah. Di sini saya akan bertanya tentang keterbatasan dan sistem pengendalian manajemen. Apakah masih ada keterbatasan lain dan sistem pengendalian manajemen? Oke, baik. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ada apa keterbatasan yang lain selain yang tadi yang ada? Ada yang bisa bantu jawab tentang keterbatasan dari SPM ini sendiri? Silakan. Baik, Pak. Iya, silakan. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Dari pertanyaan yang terkait dengan keterbatasan sistem pengukuran kinerja tadi sudah dijelaskan oleh Pak Cahyadi, ada 4 keterbatasan. Saya menambahkan beberapa. Yang pertama, untuk keterbatasan sistem pengukuran kinerja SPM ini, yang pertama, SPM itu kurang efektif dalam situasi yang tidak terduga, atau kalau ada perubahan cepat itu kurang efektif di SPM. Nah, berikutnya itu ukuran kinerja terlalu sederhana dalam SPM, di mana ukuran yang tidak mencerminkan kompleksitas bisnis bisa menghasilkan keputusan yang tidak akurat. Berikutnya, SPM yang kaku menyulitkan organisasi untuk cepat beradaptasi terhadap dinamika pasar dan juga pelanggan. SPM juga tidak menggantikan intuisi manajer, di mana keputusan strategis tak selalu bisa diambil hanya berdasarkan data, pengalaman, dan juga intuisi tetap penting. Dan terakhir, keterbatasannya adalah menghambat inovasi. Kenapa? Karena SPM ini fokus berlebihan pada target, dan juga efisiensi bisa membuat karyawan enggan mengambil risiko, sehingga kreativitas dari karyawannya itu terhambat. Mungkin itu Pak yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih jawaban tadi dari temannya, bahwa kita bisa ambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan suatu rangkaian tindakan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara kontinu. Perancangan sistem pengendalian sebuah perusahaan harusnya mengikuti perilaku yang tepat dan unsur-unsur teknis, pertimbangan perilaku indikator etika, adanya keseimbangan antara tujuan dan jangka pendek dan jangka panjang, pengukuran kinerja berdasarkan ukuran kualitatif dan kuantitatif, pemberdayaan pekerja dan pemberian insentif dan pengakuan. Sedangkan unsur-unsur teknisnya terdiri dari penyajian informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, konsisten pada semua segmen, dan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan para pengguna informasi yang beragam. Jadi kalau kita menganalogikan bahwa SPM ini, sistem pengendalian manajemen ini, sama seperti kalau kita membawa kendaraan mobil, gitu ya. Kalau kita tekan gasnya, dia akan melaju. Kalau kita tekan remnya, dia akan berhenti. Kalau kita tekan meja kiri, dia akan belok kiri. Kita tekan meja kanan, dia akan belok kanan. Jadi analogi gampangnya dalam sistem pengendalian ini seperti kita membawa kendaraan, sama dengan kita membawa program kita akan kemana dan untuk mencapai tujuan yang akan kita hasilkan. Jadi karena itu kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini di konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan mengabsen sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Kita dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.